Assalamualaikum semuanya, saya Muhammad Syarif. Itulah ingin menjelaskan tugas yang saya kerjakan di sini. Ada A. Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik yang berulang secara teratur periodik di sekitar titik keseimbangan, di mana gaya pemulih yang bekerja pada benda sebanding dengan simpangan benda tersebut dan berlawanan arah dengan simpangannya. Secara sederhana, benda ditarik dari posisi seimbang, lalu dilepas. Benda akan bergerak bolak-balik dengan pola yang teratur. Contoh paling umum, pegas dengan beban bandul sederhana untuk sudut kecil. Mengapa disebut harmonik? Karena gerakannya teratur, memiliki periode tetap, dapat dijelaskan secara matematis dengan fungsi sinus atau kosinus. Bagaimana eksperimen getaran harmonik itu dapat terjadi? Eksperimen getaran harmonik terjadi jika tiga syarat utama ini terpenuhi. 1. Ada titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah posisi di mana gaya total pada benda 0. Contoh, pegas. Posisi pegas saat tidak ditarik atau ditekan. Bandul. Posisi bandul tepat di bawah titik gantung. 2. Ada gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang selalu mengembalikan benda ke titik keseimbangan. Contohnya ada pegas, gaya pegas atau hukum Hooke. Ada bandul, komponen gaya gravitasi. Gaya ini memenuhi hubungan gaya X simpangan. 3. Benda diberi simpangan awal. Agar getaran terjadi, benda harus ditarik, ditekan, atau disimpangkan dari posisi seimbang, lalu dilepas tanpa dorongan tambahan. Contoh eksperimen getaran harmonik. 1. Pegas dan beban. Langkah singkatnya: 1. Gantung beban pada pegas. 2. Tarik pegas ke bawah sedikit. 3. Lepaskan. 4. Beban akan bergetar naik turun secara teratur. Ini disebut getaran harmonik sederhana jika simpangannya kecil. 2. Bandul sederhana. Langkah singkatnya: 1. Gantung beban pada tali. 2. Tarik ke samping dengan sudut kecil. 3. Lepaskan. 4. Bandul akan berayun bolak-balik. Kesimpulan singkat, getaran harmonik adalah gerak bolak-balik teratur di sekitar titik keseimbangan. Terjadi karena adanya gaya pemulih. Eksperimen dapat terjadi dengan menyimpangkan benda dari posisi seimbang, lalu melepaskannya. B. Konstanta gaya pegas adalah ukuran kekakuan suatu pegas, yaitu besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik atau menekan pegas sejauh satu satuan panjang. Konstanta gaya pegas biasanya dilambangkan dengan K. Pengertian secara fisika: menurut hukum Hooke, F sama dengan Kx, di mana F sama dengan gaya pegas N, K konstanta gaya pegas, X sama dengan pertambahan panjang pegas M. Artinya, semakin besar nilai K, pegas semakin kaku. Semakin kecil nilai K, pegas semakin lentur. Satuan konstanta gaya pegas karena X sama dengan Fx. Satuan gaya F sama dengan Newton N. Satuan panjang X sama dengan meter M. Satuan konstanta gaya pegas adalah N_M. Dimensi konstanta gaya pegas. Dimensi gaya F sama dengan MLT minus 2 karena X sama dengan Fx. Maka X sama dengan MLT minus 2 strip L sama dengan MT minus 2. Ringkasan, konstanta gaya pegas X, ukuran kekakuan pegas. Satuan NM, dimensi MT minus 2. C. Agar bisa membuktikan dengan tepat, saya perlu mengetahui isi persamaan 7 dan persamaan 8 yang dimaksud, karena penoporannya tergantung pada buku
buku, modul, atau laporan praktikum yang kamu gunakan. Namun, kasus yang paling umum pada topik getaran harmonik adalah sebagai berikut. Silakan cocokkan jika sama. Penjelasan di bawah sudah merupakan pembuktian. Jika tidak sama, kirimkan persamaan 7 dan 8 versi kamu, nanti saya sesuaikan. Bentuk yang paling sering dipakai persamaan 7, persamaan diferensial getaran harmonik. D pangkat 2 X, di bawahnya ada DT pangkat 2 tambah W pangkat 2 X sama dengan 0. Persamaan 8, solusi yang diuji adalah X T sama dengan asin WT tambah P. Atau bisa juga bentuk kosinus. Pembuktian bahwa persamaan 8 adalah solusi persamaan 7 diketahui. X T sama dengan asin WT tambah P. Turunan pertama terhadap waktu dx di bawahnya dt sama dengan au cos WT plus P. Turun kedua terhadap waktu d pangkat 2x di bawahnya ada dt pangkat 2 sama dengan minus aw pangkat 2 sin WT plus P. Karena X sama dengan asin WT plus P, maka D pangkat 2X di bawahnya DT pangkat 2 sama dengan minus W pangkat 2X. Atau dapat ditulis D pangkat 2X di bawahnya DT pangkat 2 tambah W pangkat 2X sama dengan 0. Terbukti bahwa persamaan 8 memenuhi persamaan 7. Dengan demikian, persamaan 8 merupakan solusi dari persamaan diferensial getaran harmonik. Kesimpulan singkat, bahasa singkat, dengan mensubstitusikan persamaan 8 ke dalam persamaan 7 diperoleh bahwa persamaan tersebut memenuhi persamaan diferensial getaran harmonik, sehingga persamaan 8 terbukti merupakan solusi dari persamaan 7. D. Berdasarkan prosedur percobaan osilasi harmonik pada pegas, hubungan fisis yang digunakan adalah hubungan antara massa beban M dan periode osilasi T. Kemungkinan yang dimaksud pada pertanyaanmu adalah grafik periode terhadap massa, umumnya T sama dengan Fm atau T kuadrat sama dengan Fm. Berikut penjelasan secara lengkap dan runtut. Hubungan teori osilasi harmonik pada pegas. Untuk sistem pegas massa, periode getaran diberikan oleh T sama dengan 2 pangkat M kali K. Dengan T periode S, M massa beban kilogram, K konstanta pegas atau N pangkat M. Prediksi bentuk grafik. A. Grafik T sama dengan Fm dari persamaan Tx pangkat M. Bentuk grafik. Sumbu minus X, massa M. Sumbu minus Y, periode T. Grafik melengkung, kurva akar, bukan garis lurus. Grafik ini kurang ideal untuk menentukan konstanta pegas secara langsung. B. Grafik T kuadrat sama dengan Fm yang paling sering digunakan. Kuadrat persamaan periode T kuadrat sama dengan F kuadrat kali X M. Bentuk grafik. Sumbu minus X, massa M, sumbu minus Y, T kuadrat. Grafik berupa garis lurus melalui titik asal 0,0. Menentukan konstanta pegas dari grafik. Ya, konstanta pegas dapat ditentukan dari grafik T kuadrat sama dengan Fm. Langkah-langkahnya: 1. Ukur periode getaran untuk berbagai massa. 2. Hitung nilai T kuadrat. 3. Buat grafik T kuadrat terhadap M. 4. Tentukan gradien kemiringan grafik. 4. Kesimpulan. Grafik T kuadrat sebagai fungsi
massa menghasilkan hubungan linear dari kemiringan grafik tersebut. Konstansa pegas dapat ditentukan menggunakan persamaan K sama dengan 4 pi pangkat 2 kali gradien. Dengan menerapkan hukum Hocke pada sistem pegas beban, kita bisa membuat grafik M sama dengan Fx dan dari grafik tersebut menentukan konstanta gravitasi G di tempat percobaan dengan syarat-syarat tertentu. 1. Dasar teori hukum Hocke tambah gaya berat. Saat pegas digantung, beban massa M dan berada dalam keadaan setimbang berlaku. Gaya bebas Fp sama dengan X kali Kx. Gaya berat Fg sama dengan M kali G. Pada keadaan setimbang, K sama dengan X sama dengan M kali G, sehingga M sama dengan K kali G kali X. 2. Prediksi M sama dengan Fx dari persamaan di atas, sumbu minus X, pertambahan panjang pegas XM, sumbu minus Y, massa M atau kilogram. Bentuk grafik, garis lurus melalui titik asal 0,0. Gradien grafik, gradien sama dengan K kali G. 3. Menentukan konstanta gravitasi G. Apakah bisa menentukan G? Bisa jika konstanta pegas K sudah diketahui sebelumnya. Cara menentukan G: 1. Gantung beberapa massa berbeda pada pegas. 2. Ukur pertambahan panjang pegas X. 3. Buat grafik M terhadap X. 4. Tentukan gradien grafik. Gradien sama dengan M kali X. 5. Hitung percepatan gravitasi G sama dengan K kali gradien. 4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar metode ini valid dan akurat. Syarat berikut harus dipenuhi. 1. Pegas masih dalam batas elastis. Hukum Hocke berlaku, tidak melewati batas elastis. 2. Sistem dalam keadaan setimbang statis, tidak berosilasi saat pengukuran panjang. 3. Nilai konstanta pegas K diketahui dengan baik, misalnya dari eksperimen osilasi harmonik sebelumnya. 4. Pengaruh massa pegas diabaikan atau sudah dikoreksi. 5. Kesalahan pengukuran panjang kecil, digunakan skala yang teliti dan pembacaan sejajar mata. 5. Kesimpulan: dengan menerapkan hukum Hocke pada sistem pegas beban dan membuat grafik massa sebagai fungsi pertambangan panjang pegas, diperoleh hubungan linear. Jika konstanta pegas diketahui, percepatan gravitasi setempat dapat ditentukan dari gradien grafik tersebut. F. Konstanta gravitasi yang dimaksud dalam konteks percobaan pegas ini adalah percepatan gravitasi bumi. G. Bukan konstanta gravitasi universal. Prediksi nilai G di tempat saya dan umumnya di Indonesia, G kira-kira 9,8 per milisecond. Sering juga dibulatkan menjadi G kira-kira 9,81 mili per second. Mengapa nilainya sekitar itu? Nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi hampir sama di semua tempat, berkisar antara 9,78 sampai 9,83 mili per second. Perbedaan kecil disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Lintang geografis. Indonesia berada dekat Khatulistiwa sehingga nilai G sedikit lebih kecil dibandingkan daerah kutub. 2. Ketinggian tempat. Semakin tinggi dari permukaan laut, nilai G sedikit berkurang, tetapi pengaruhnya sangat kecil untuk percobaan laboratorium. Rotasi. 3. Rotasi bumi. Gaya sentrifugal akibat rotasi bumi mengurangi nilai gravitasi efektif, terutama di daerah Khatulistiwa. Dalam konteks hasil percobaan, jika percobaan dilakukan dengan metode pegas, hasil pengukuran G biasanya mendekati 9,8 mili per second. Perbedaan kecil ini dari nilai teori terjadi karena ketelitian alat ukur terbatas, gesekan dan redaman pegas tidak ideal. Maka hasil seperti G sama dengan 9,5 sampai 10,0 mili per second
masih dianggap wajar dalam praktikum fisika dasar. Kesimpulannya, percepatan gravitasi di tempat pengamatan diprediksi sekitar 9,8 mili per second karena lokasi pengamatan berada di permukaan bumi dekat khatulistiwa, sehingga nilai gravitasi hampir sama dengan nilai standar bumi.